Halo sahabat Asik Movie, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Oke, kami Mimin Asik Movie akan menceritakan sebuah film action India yang berjudul Head Bully. Film ini rilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan pembalasan seorang kapten tentara yang kakaknya dibunuh secara tidak wajar dan banyak kejanggalan di kematiannya. Dirinya harus melawan para pejabat negara dan pengusaha yang licik di negaranya. Gimana kelanjutan kisahnya? Mari tonton kita. Film diawali diperlihatkan para tentara perbatasan yang akan melakukan penyergapan terhadap seorang teroris yang bernama Hafiz. Dikarenakan Hafiz telah membunuh kurang lebih 60 tentara dalam kurun waktu 4 tahun ini, dan kini mereka menyekap para dokter yang dikirim di kamp tentara itu. Penyergapan ini dipimpin oleh tentara yang bernama Ram. Lalu adegan berpindah, terlihat Kapten Ram dan temannya yang mulai melakukan penyergapan. Lalu Kapten Ram dan para temannya berhasil menghabisi para teroris yang berjaga di luar dengan cara diam-diam. Setelah itu Kapten Ram berhasil masuk ke dalam markas sang teroris. Di sana Kapten Ram ketahuan dan baku tembak pun tak terhindarkan. Kemudian Kapten Ram menemukan sebuah jalan rahasia. Lalu ia pun masuk ke sana sendirian, dan ternyata itu adalah sebuah jalan rahasia yang dibangun oleh para teroris itu. Singkatnya, Kapten Ram berhasil menghabisi setiap teroris yang ada dan juga berhasil menemukan para dokter yang disandra. Di situ ia menemukan keberadaan Hafiz. Hafiz menyandra seorang wanita yang bernama Andini. Hafiz menodongkan pistol ke Andini. Melihat hal itu, Kapten Ram yang cerdas, ia kemudian melemparkan pisaunya dan Hafiz pun tewas. Dan misi pun berhasil. Ia lalu menyelamatkan para sandera dan juga meledakkan tempat itu. Lalu adegan berpindah di markas. Terlihat Ram sedang dimarahi oleh atasannya karena dirinya telah membunuh Hafiz yang padahal mereka bisa menggali informasi darinya. Lalu Ram menjawab itu adalah jalan satu-satunya yang harus ia lakukan demi menyelamatkan nyawa seorang sandera. Ia juga siap disidang atas keputusannya tersebut. Keesokan harinya, Andini, dokter yang diselamatkan pada saat operasi, menemui Ram. Ia di sana meminta Ram untuk berfoto selfie dengan alasan sebagai sebuah kebanggaan dirinya terhadap tentara tanah airnya. Lalu adegan berpindah, terlihat Ram dan teman-temannya sedang berkumpul dan bercanda. Tiba-tiba Ram mendapatkan surat. Di situ teman-temannya mengira surat itu dari Andini. Namun ternyata surat itu mengabarkan bahwa kakak satu-satunya telah meninggal dunia. Ram pun sangat bersedih atas kabar itu. Keesokan harinya Ram pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, sudah banyak sekali para kerabat yang datang ke sana. Dan di hari itu juga Ram memimpin ritual pemakaman kakaknya. Setelah itu, seorang ofisir polisi memberitahu kepada Ram bahwa kakaknya itu meninggal dengan cara bunuh diri. Namun Ram tak percaya. Ia mengatakan bahwa kakaknya adalah seorang pemberani dan tidak pernah putus asa. Oleh karena itu, kakaknya tidak mungkin melakukan hal itu. Lalu Ram menyuruh ofisir polisi itu menceritakan yang sebenarnya terjadi. Sang ofisir mengatakan jika sebelumnya Satya terlibat perdebatan dengan seorang gangster yang tiba-tiba akan membangun proyek ilegal di tanah warga. Lalu keesokan harinya bos gangster itu mendatangi rumah Satya dan marah-marah di sana. Istri dan anak Satya yang ketakutan pun memberitahu kepada Satya. Mendengar hal itu, Satya yang marah langsung mendatangi markas bom gangster itu dan langsung menembaknya di sana. Kemudian atas perbuatannya itu, Satya lalu dibawa ke kantor polisi. Namun dirinya berhasil ditebus dan kembali ke rumah. Tapi keesokan paginya, istri Satya mendapati suaminya yang telah meninggal dengan cara bergantung diri. Setelah mendengar penjelasan dari sang ofisir, Kapten Ram memutuskan untuk pergi ke ruang kerja Satya melakukan penyelidikan sendiri. Di sana Ram mengatakan menemukan barang bukti bahwa ada seorang yang masuk ke dalam kamar kakaknya secara diam-diam. Sebab ia menemukan bau ganja di tirai jendela. Ia melihat tali yang digunakan untuk menggantung terikat secara kidal, sementara kakaknya orang yang menggunakan tangan kanan. Keesokan harinya, Ram yang sedang mencari berkas-berkas penting milik Satya berharap menemukan sebuah petunjuk. Ia malah kedatangan Andini di rumah itu.
Di sana Nandini memberikan sebuah ponsel baru untuk Ram karena ponsel milik Ram terlihat sudah sangat usang. Awalnya Ram menolak, namun akhirnya dia mau menerima pemberian dari Nandini karena kakak iparnya mengatakan kalau menolak pemberian dari seorang wanita itu sangatlah tidak sopan. Setelah berbincang-bincang sebentar, Ram pun berniat mengantarkan Nandini pulang ke rumahnya. Namun ketika di luar, ia melihat mobil jeep yang sama dengan yang ia lihat di rumah sakit. Ram pun berusaha mengejar mobil itu, namun mobil tersebut keburu pergi. Dan di lain sisi, para polisi telah mencurigai kalau pelaku pembunuhan itu dilakukan oleh seorang preman kampung yang bernama Fayaz Ali. Dan di hari itu pula Ram langsung mendatangi kediaman dari Fayaz. Di sana Ram membawa sebuah bola kasti yang dilemparkan kepada Fayaz untuk mengecek apakah Fayaz ini kidal atau bukan. Dan di saat ia lemparkan bola tersebut ke arah Fayaz, kecurigaan Ram pun benar karena Fayaz menangkap bola itu dengan tangan kirinya. Lalu Ram meminta agar Fayaz dan dirinya berbicara berdua saja. Namun anak buahnya malah menantang Ram. Mendengar itu, Ram pun mengajar semua anak buah Fayaz dengan sendirian. Melihat anak buahnya yang kalah, Fayaz pun memutuskan untuk kabur ke sebuah pasar di dekat sana. Ram pun mengejarnya, namun Ram kehilangan jejak Fayaz, bahkan dirinya hampir saja ditabrak oleh sebuah mobil. Di malam harinya kita diperlihatkan seorang investor muda bernama Kabir, yang sekaligus bos dari Fayaz. Rupanya Kabir ini adalah seorang yang sangat jahat dan juga kejam. Ia tidak segan-segan membunuh anak buahnya Fayaz. Sebab dia memiliki dua aturan. Yang pertama, dia benci jika anak buahnya melakukan kesalahan, dan dia juga benci orang yang berkhianat kepadanya. Dengan alasan tersebutlah Kabir langsung menghabisi Fayaz. Keesokan harinya, polisi menemukan Fayaz yang telah tewas di sebuah proyek pembangunan. Lalu saat di rumah, Ram mencoba mengingat-ingat wajah serta ciri khas dari orang yang mencoba menabraknya saat itu, mulai dari tato hingga logo baju yang ia kenakan. Setelah menggambar ciri khas orang tersebut, Ram mencoba menanyainya ke Nandini di sebuah kafe karena dia telah mencari logo itu di Google tapi tidak ketemu. Beruntungnya Andini mengetahui logo tersebut yang merupakan ikon dari sebuah tempat gym yang ada dua cabang di gym itu. Dan mereka yakin kalau si pelaku mempunyai hubungan dengan tempat gym tersebut. Keesokan harinya, Andini dan Ram membagi tempat untuk menunggu si pelaku yang sudah mereka ingat-ingat ciri khasnya. Ketika sedang menunggu, Nandini melihat seorang pria bernama Han yang memiliki ciri khas yang sama seperti yang dimaksud oleh Ram. Dan Andini pun segera menghubungi Ram. Ia juga mencoba untuk mengikuti Han secara diam-diam. Tapi di saat itu Han menyadari kalau dia sedang dibuntuti oleh Andini, pun langsung menelpon anak buahnya untuk menangkap Andini. Nandini juga merasa kalau dirinya telah diincar. Ia lalu memutuskan untuk bersembunyi di sebuah proyek pembangunan sambil menghubungi Ram. Rupanya anak buah Han berhasil menyusul dan mengepung Andini. Di sana mereka memberikan waktu kepada Nandini selama 10 detik agar pahlawan dari Andini datang. Lalu di saat itu pun Ram datang dan langsung menghajar semua anak buah dari Han. Melihat anak buahnya diajar habis-habisan oleh Ram, Han pun memutuskan untuk kabur darinya. Dan langkahnya terhenti ketika sampai di atap gedung. Tak disangka di sana Han malah memutuskan untuk lompat dari lantai itu yang membuatnya tewas seketika. Karena tidak mendapatkan petunjuk apapun, Ram mengambil ponsel milik Han dan meminta rekannya untuk melacak panggilan terakhir dan lokasi milik Han. Setelah mendapatkan informasi itu, dia langsung menyatatnya. Orang yang bernama Shiva merupakan Menteri Kesehatan India ikut terlibat dalam kasus tersebut. Ternyata Shiva sebelum terjun ke dunia politik, dirinya adalah bos gangster, yang saat ini gangster itu dipegang oleh bawahannya yaitu Kabir. Lalu adegan berpindah, terlihat Shiva sedang melakukan rapat dengan kliennya karena sebelumnya mereka ini melakukan sebuah transaksi ilegal tentang obat-obatan yang diketahui oleh Satya. Mendapatkan sebuah ancaman, akhirnya mereka pun membunuh Satya. Di saat yang sama, Ram menelpon Shiva melalui ponsel Han sambil menembak dari kejauhan ke arah ruangan Shiva hingga barang-barang di sana berserakan. Lalu Ram mengatakan kepada Shiva kalau dia bisa saja membunuh Shiva pada saat itu juga, tapi dia mengurungkan niatnya. Dia juga mengancam kalau dia melakukan itu karena Shiva telah membunuh kakaknya.
Mendapat ancaman dari Ram, Shiva pun segera menghubungi Kabir guna membereskan masalahnya dengan Ram. Di malam hari, Ram terlihat sedang minum teh di pinggir jalan. Lalu datanglah Kabir yang menyamar sembari memantau dari kejauhan. Kemudian Ram pergi dari tempat itu dan Kabir pun mengikutinya sambil mendengarkan arahan dari Shiva. Tapi di saat itu Shiva menyadari hal itu hanyalah jebakan untuk Kabir dan dia pun segera memperingatkan Kabir untuk segera pergi. Akhirnya Kabir pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan Ram hanya bisa melihat plat kendaraan milik Kabir. Keesokan harinya Kabir berusaha membuntuti Ram lagi. Ram yang menyadari kalau dirinya sedang diikuti seseorang yang pada saat itu Kabir juga berusaha kabur dari kejaran Ram. Kejar-kejaran pun terjadi. Kabir yang berusaha kabur malah mencoba lompat dari lantai gedung dan bergelantungan di tali. Tapi di saat itu juga Ram melompat dan menangkap Kabir hingga Kabir pun pingsan karena terjatuh dari ketinggian. Kemudian adegan berpindah ke sebuah ruangan interogasi. Di sana Kabir tak ingin bicara, tapi Ram mencoba menakut-nakutinya akan membunuh Kabir dengan pistolnya yang hanya diisi dengan satu peluru. Akhirnya Kabir pun mau bicara. Dahulu Satya berencana membuat sebuah obat generik untuk seluruh masyarakat yang kurang mampu, dan obat itu akan diberikan secara gratis. Hal itu pun ternyata bisa mengganggu bisnis obat-obatan ilegal milik Shiva dan Kuldev yang sudah mereka jalankan sejak lama. Akhirnya mereka pun menolak penelitian tersebut karena bisa membuat bisnis obat-obatan mereka terganggu. Sebab orang-orang akan memilih obat milik Satya yang gratis. Tapi ternyata Satya merekam percakapan mereka dan menyimpannya sebagai barang bukti. Lalu mereka mengetahui kalau Satya merekam percakapan mereka. Kabir juga mengetahui kalau Satya terlibat percekcokan dengan para preman kampung. Lalu pada saat itu yang membunuh si ketua preman tersebut bukanlah Satya, melainkan Fayaz. Dan dia jugalah yang diam-diam masuk ke rumah Satya untuk menyandra istrinya agar mereka mendapatkan rekaman serta proyek obat generik milik Satya. Setelah mendapatkan itu, Satya dibius dan digantung oleh mereka. Mendengar penjelasan itu, Ram pun marah dan berniat menembak Kabir, tapi dia hanya memukulnya hingga kepala Kabir terbentur dan pingsan. Setelah itu Ram menghubungi Kuldev lalu mengatakan kalau mereka akan segera bertemu. Kemudian Ram menghubungi polisi dan memberitahukan semua yang diceritakan oleh Kabir tentang kematian Satya. Malam harinya Ram mendapatkan kejutan dari Andini. Di situ Andini memberikan sebuah pesta ulang tahun kepada Ram. Di sana Ram juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakaknya karena dahulu kakaknya tidak mengetahui kapan dia lahir, dan di setiap Ram ulang tahun dia pun ikut merayakan ulang tahunnya juga. Keesokan paginya Ram mendapatkan informasi dari istri Satya bahwa anaknya yang bernama Situ diculik oleh Shiva dan Kuldev. Mereka meminta agar Kabir diserahkan kepada mereka, maka mereka akan membebaskan Situ. Di saat yang sama para polisi datang menjemput Ram dan memintanya untuk pergi ke pengadilan militer sebab Ram tidak kembali lagi ke campnya. Di saat itu atasannya to the point terhadap masalah yang saat ini dia Ram alami. Rupanya mereka mengetahui kalau keponakan Ram sedang diculik dan mereka siap untuk membantu Ram. Setelah itu mereka pun langsung menyusun rencana dan tiba-tiba Ram pun ditelepon oleh seorang misterius. Lalu mereka pun langsung melacaknya dan Ram pun berhasil menemukan penelpon misterius tersebut. Ia pun kemudian menghajarnya, tapi Shiva menghubungi Ram untuk memberikan berkas dokumen penelitian Satya dan juga melepaskan Kabir yang merupakan adik dari Kuldev. Jika tidak, mereka akan membunuh Situ pada saat itu juga. Kemudian adegan berpindah ke sebuah dermaga. Di sana Ram datang dengan Kabir. Lalu Ram memberikan Kabir kepada mereka. Tapi tiba-tiba Kuldev menusuk adiknya tersebut karena berkhianat kepadanya dengan membongkar informasinya kepada Ram. Di saat itu Ram pun terkejut melihatnya. Ram lalu memberikan berkas yang diminta oleh Shiva. Tapi di saat itu Kuldev dan Shiva malah memukulinya berkali-kali. Ram tidak melawan karena ia mengetahui kalau Situ masih bersama mereka. Dan pada saat itu Ram dibuat tersungkur dengan pukulan kuat palu di kepalanya dari Kuldev. Setelah itu mereka berdua pun pergi meninggalkan Ram dan mereka menyuruh anak buahnya yang tersisa untuk menghabisi Ram. Tapi Shiva dan Kuldev dibuat terkejut karena yang menjawab panggilan itu merupakan Ram. Segera keduanya berbalik arah ke tempat Ram. Di sana mereka berdua dibuat terkejut karena Ram masih hidup dan juga berhasil mengalahkan seluruh anak buahnya Kuldev
dengan seorang diri. Tak hanya itu, pasukan elit dari Ram juga ternyata telah menghabisi seluruh anak buah mereka dan berhasil menyelamatkan Rito. Di sana Ram yang marah lalu mengajar Guldev dan Shiva dengan palu yang mereka gunakan menyiksa dirinya sebelumnya. Dan singkatnya Ram pun menghabisi mereka berdua dengan palu tersebut dan menggantung mayatnya di atas krik. Polisi pun kemudian datang ke tempat itu lalu menangkap seluruh anak buah Shiva dan juga Guldev. Kemudian Ram juga berhasil kabur dengan menyamar sebagai salah satu polisi. Lalu diberitakan kalau bisnis obat-obatan milik Menteri Kesehatan Shiva telah terbongkar. Dan hal yang tadi duga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, itulah tadi alur film dari Hebuli. Semoga terhibur dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye bye.